Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hana keber akan sebut biak saudara maine BWNI. Selamat datang di podcast Lintas Gayo. Yang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Eh, Beliau adalah seorang penyair yang sudah melalang buana di mana-mana. Abang kami, Bang Pikar Weda. Selamat datang Bang Pikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Bang Pikar nih kita akan berbicara tentang beberapa tema di sini, tema besar. Yang pertama adalah bagaimana budaya merekam bencana dan bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan masyarakat, juga bagaimana gayo dalam bingkai budaya. Ini akan kita kaji lebih dalam bagaimana eh, Bang Pikar Weda menjalani kebudayaan ini, kesenian dan kebudayaan sampai sekarang ini dari awal, dari dulu di kampus Unsiah sebagai pemain teater sampai ke pasca sarjana di Jakarta di IKJ dan seterusnya. Kita akan kaji lebih dalam bagaimana nanti apabila di dalam cerita budaya ini ada beberapa hal yang akan ditanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung melalui uh, komentar dan seterusnya. Terima kasih. Bang Pikar, selamat datang di podcast. Selamat datang, selamat. Sudah terima Hana Gerale, sudah mengundang. Terima kasih. Ini Bang kan, ini menjadi hal pertama yang orang budaya setelah bencana kami undang. Karena kebencanaan ini harus terekam. Yang dulu pernah Bang bilang bahwa di Semelu pernah mencatat sejarah Semong untuk mencatat tsunami. Nah, di Gayo mungkin ada apa dan apa, kami akan bongkar ini Bang malam ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight baru tentang bagaimana budaya merekam bencana. Oke Bang, dibuka aja boleh deh. Ya, jadi begini. Pertama tentu terima kasih berizin kepada Lintas Gayo yang sudah bersedia mengundang, dan ini alhamdulillah sebuah kehormatan bagi saya bisa berbicara, berdialog, berbincang di kesempatan ini. Dulu kita mengenal di Semelu ada Semong. Semong ini adalah gelombang raya yang menggulung. Dalam bahasa lokal disebut dengan Semong, atau dalam bahasa Jepang disebut tsunami. Masyarakat Semelu pada tahun 2004 ketika peristiwa tsunami itu mereka berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak jatuh korban akibat peristiwa Semong. Ada beberapa korban tapi bukan korban langsung dari peristiwa tsunami. Kenapa? Karena mereka ternyata diingatkan oleh sebuah pesan yang disampaikan melalui sastra, melalui puisi. Puisinya itu adalah puisi lisan, sastra lisan dalam bahasa lokal, dituturkan dalam berbagai kesempatan, bercerita tentang Semong yang pernah terjadi di daerah mereka pada masa-masa yang lampau. Jadi pengalaman masa lalu mereka disampaikan, ditransformasikan ke generasi berikutnya melalui puisi, melalui sastra. Isinya kurang lebih begini. Apabila datang gempa, lalu kau melihat laut surut, maka segeralah cari tempat yang tinggi. Itulah Semong namanya. Nah, itu pesannya. Gempa itu ayunanmu. Tsunami, ya gelombang itu gempa itu ayunanmu. Petir itu gendang-gendangmu, dan apalagi gelombang besar itu adalah air mandimu. Begitu kira-kira isinya. Itu panjang itu. Saya mendapatkan pengetahuan ini dari kawan-kawan di Semelu. Salah seorang seperti Yopi Andri
ya, kemudian Pak eh, Muhammad Rizwan dan lain-lain, dan ada beberapa mereka. Nah, bagaimana dengan di Gayo? Ya, di Gayo gimana Pak? Saya juga mendapatkan informasi, wah ini hebat nih. Di Gayo ini ada yang disebut dengan teger, Teger. nomor teger. Teger ini adalah suara dari perut gunung mendahului longsor. Teger. Suaranya katanya seperti tumpahan kerikil yang ditumpahkan dalam jumlah yang banyak. Beberapa saat kemudian baru terjadi longsor. Jadi teger ini yang saya tangkap dari cerita di Gayo ini adalah sebuah tanda yang mendahului terjadinya runtuhan gunung atau runtuhan bumi. Kejadiannya pernah sama tuh Bang, aku pernah Ya. dengar juga di Ronga-Ronga di Rimba Raya, yang di Gunung Rimba Raya yang sekarang ada Tugu Radio Rimba Raya, Ya. itu di sampingnya pernah terjadi juga seperti itu, dan Ya. masyarakat sempat evakuasi Nah. karena ada suara itu. Betul. Nah, ini yang juga disampaikan oleh banyak. Salah satu yang menyampaikan itu kepada saya adalah Bung Jalimin, Oh, warga Mendali. warga Mendali. Ya, Dan suara itu pernah terdengar Pak. ya, katanya, dan tidak putus-putus suara. Semua orang mendengar ada suara yang asing, gitu, yang kemudian suara itu ternyata dalam bahasa Gayo itu disebut dengan teger. Teger. Bagaimana proses mempertahankan, kalau Abang sudah mengkaji semong, ini ada teger gitu kan? Bagaimana proses mempertahankan itu sampai di anak cucu kita, atau sampai dari dulu sampai sekarang mungkin selamat, tapi dari sekarang sampai ke depan itu apa upaya kita tuh? Nah, salah satunya dengan publikasi seperti ini, kemudian bisa melalui karya sastra seni. Jadi Kalau dulu cuma melalui lisan gitu Pak. melalui lisan. Kalau dulu kan melalui lisan, orang menyampaikan sesuatu itu melalui lisan, secara lisan, melalui syair-syair, melalui didong dan lain macam-macam. Dan ini bisa ditransformasikan ke masyarakat generasi yang akan datang. Nah, yang mentransformasikan ini bisa banyak cara, melalui kesenian, melalui kampus, melalui kajian-kajian ilmiah dan macam-macam. Bisa Kita kan pernah terjadi di 2013 Bang, kejadian gempa Ya. di Ketol, daerah Ketol, Serpah, Bah, dan sampai ke Kebayakan dan beberapa jalurnya. Itu juga kita kayaknya selalu panik nih Bang, masyarakat selalu panik karena mungkin lemahnya pembacaan. Ya, Nah, ya mungkin. itu Abang mengalami gempa itu sampai sekarang, juga ikut dalam beberapa relawan dan merekam bencana ini. Itu gimana Bang prosesnya? Ya, jangan lupa kita mundur ke belakang. Saya punya rekamannya. Ceh Toet Ya. menyampaikan peristiwa tanah longsor di Redines, ya, Lukup Sabun. Ini tempat yang agak mirip sama nih Bang ya. Ya. Jalurnya ke Ketol Sama, juga ya. ya, jalur di Redines, jalan ke Lukup Sabun. Ya. Di situ pernah terjadi gempa tanah longsor. Kemudian sebagai seniman, Ceh Toet merekamnya dalam bentuk puisi didong, syair didong. Oh, Redines Lukup Sabun puina, masih macam-macam. Saya punya rekaman serba. Tapi itu bagi kita, disinilah salah satu peran dari sastra. Sastra merekam bencana. Jadi seluruh peristiwa yang terjadi di Tanah Gayo ini itu biasanya langsung direkam dalam bentuk karya sastra oleh ceh-ceh, oleh penyair-penyair lokal. Salah satunya itu tadi, Redines tadi.
tiba-tiba ada peristiwa musibah kecelakaan motor Buguril pada zaman itu. Kalau sekarang peristiwa yang terjadi di mana-mana bisa langsung pakai laporan di HP langsung muncul. Kalau dulu kegera, kerja penyair itu sungguh berat. Mereka harus merekam itu dan kemudian menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Toet. Nah, beberapa hari yang lalu, sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, penyair-penyair di dong kita seperti Ceh Emdin, Ceh Putih Burak Terbang, Ceh Daud Kalampan juga merekam peristiwa bencana ini dalam bentuk didong, syair didong, dan itu mereka sampaikan di beberapa forum. Salah satu dalam forum yang kita selenggarakan di Asir-Asir, Word Muyat. Forumnya namanya Word Muyat. Sebenarnya banyak hal-hal yang terekam oleh penyair tentang kebencanaan. Banyak ya. Jadi salah satu keunggulan Gayo ini adalah sampai sekarang tradisi itu, dan ini harus kita pandang sebuah hal yang sangat positif. Setiap peristiwa yang terjadi di Gayo ini itu langsung direspon, direkam dalam bentuk syair oleh para penyair-penyair, oleh para ceh-cehnya. Cuma persoalannya, masalahnya adalah tidak forum untuk menyampaikan itu yang sudah mulai berkurang. Mulai forum pertunjukannya sudah berkurang. Tisi mulai sawahan. Ya. Karangan-karangan itu apabila tidak ada forumnya, tisi mulai sawahan. Katakanlah para ceh ini sudah menulis ini, menulis itu, lalu mereka melantunkannya di mana? Nah, sekarang ada teknologi digital. Ya, salah satu bentuk yang kemudian mereka tuangkan adalah dengan merekam dalam bentuk digital, disebarkan di media sosial, di YouTube dan lain-lain. Ini salah satu keunggulan juga. Dan dengan cara begitulah akhirnya rekaman peristiwa bencana yang direkam dalam bentuk karya sastra ini bisa tersosialisasikan. Begini, ketika kita merekam doa nikupi, sengkewe. Sengkewe kunikahan korung kuyu waih walimu tano saksimu matano saksi kalamu. Ketika ini disampaikan dalam bentuk seni pertunjukan, itu lebih mudah dicerna, lebih mudah dinikmati, lebih mudah disaksikan, dan kalimat-kalimatnya itu disusun dalam bentuk sastra. Nah, ini kecanggihan orang Gayo ini bisa sampai segitu. Menyampaikan. Padahal isinya itu adalah ilmu pengetahuan. Sengkewe kunikahan kau dengan angin, weh ken walimu tanoh saksimu matan lu saksi kalamu. Ini ke proses penyerbukan tanaman. Pelajaran biologi ilmiah. Bahwa penyerbukan tanaman itu dilakukan melalui perantaraan angin. Harus ada air, harus ada tanah, dan disempurnakan dengan proses yang kita kenal dalam istilah biologi itu, proses fotosintesis. Ilmiah betul. Tapi oleh orang Gayo yang canggih ini, meramunya pengetahuan yang sangat ilmiah ini dalam bentuk sastra, kemudian ditransformasikan sehingga kita mudah mencerna. Kalau ini disampaikan melalui metodologi yang menikmati akan segolongan kecil aja. Dan mungkin terbatas. Kalau misalnya bahasa ilmiah, harus begini, itu kan. Cuman orang-orang pertanian atau orang pertanyaan mulai cerita tentang syair kopi yang sengkewe, itu bagaimana proses mendapatkannya dan sampai publikasi sampai hari ini semua menggunakannya, Bang. Jadi begini, saya ada grup namanya Rangkaian Bunga Kopi bersama Yopi Andri,
Bang almarhum Yasin Burhan, kemudian ada Yoyo, Mas Yohanes, dan ada Mas Jarod Effendi. Kami itu sering berkelana ke banyak tempat membawa misi tentang kopi. Ya. Tentang kopi. Kenapa kopi? Karena saya adalah anak petani kopi. Bapak saya petani kopi, kakek saya petani kopi, dan saya dibesarkan atau disekolahkan dengan kopi. Kemudian kopi adalah 80% tulang punggung perekonomian masyarakat Gayo. Semua orang boleh berprofesi apa saja, tetapi dia harus punya kebun kopi. Ya. Walaupun sedikit, 1 rantai, 2 rantai, 3 rantai, pokoknya ada kopi. Begitu juga kami. Nah, suatu ketika saya terganggu dengan histori kopi. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah ketika itu, bagaimana sejarah kopi di Gayo? Ya, yang katanya dari Belanda. Jadi waktu dibuka Google dan di banyak publikasi, itu cerita itu sama. Bahwa kopi ini dimasukkan pertama sekali dari Malabar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya. Kemudian ditanam pertama sekali di daerah yang sekarang bernama Pondok Kopi. Jakarta. Di Jakarta. Ya kan? Kemudian kopi itu terserang banjir atau penyakit saya lupa, dan kemudian dimasukkan lagi bibit yang kedua tahun 1669 dari Malabar, juga di daerah Batavia, dan kopi ini kemudian disebarkan ke wilayah Bogor. Ya. Kemudian ditanam Bogor, dan kopi ini selamat, dan kopi itu yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah Hindia Belanda, dari barat ke timur, termasuk ke Gayo. Katanya begitu. Satu sumber. Jadi saya bertanya, ini aneh ini. Karena sepengetahuan kita buka-buka cerita sejarah, Belanda itu baru menyerang Aceh tahun 1873, abad ke-19. Ya. Dalam catatan berikutnya kita menemukan Belanda baru datang ke daerah tanah Gayo ini dalam kelompok kecil pertama tahun 1901. Itu dalam jumlah yang kecil, satu pasukan, satu tim. Ya. Kemudian mereka baru datang dalam kelompok yang besar, yang lengkap sekali, itu tahun 1904. Belanda. Dan berarti itu kan abad ke-20. Awal abad ke-20. Sementara kopi itu sudah ada sejak jauh sebelum itu. Nah, cerita kopi sudah ada di tanah Gayo jauh sebelum itu juga dituliskan oleh Senuk Horgrunye. Di dalam buku, saya baca terjemahannya, Masyarakat Gayo dan Kebudayaan, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, diterjemahkan oleh Hasan Aman Asnah, orang tuanya Bang Usman Nuzuli, ya, orang tua beliau. Di halaman 254, nah di situ tertera ada 2 alinea bahwa ketika ternyata kopi itu sudah ada di tanah Gayo, orang Gayo menyebutnya dengan sengkewe atau kewe atau kawa. Ya. Kopi itu katanya waktu itu sebagai tanaman liar, belum dibudidayakan. Dia menjadi tanaman liar. Batangnya digunakan perulukan, bus, atau menjadi pembatas halaman, dan daunnya diseduh menjadi semacam teh, dikeringkan. Nah, itu yang diminum, kemudian menggunakan gula aren. Itu yang disebut dengan kopi kertup, karena kertup niku gula arena. Gula aren itu ya. Gula arena, kertupan, itulah bunyi kertup itulah. Itu cerita. Wah, ketika saya mendapatkan cerita itu, ini barangkali yang lebih valid ya, daripada cerita yang kita dengar di awal. Nah, kemudian sebagai penyair, sebagai wartawan, sebagai orang yang terus ingin mengetahui, tidak hanya sampai di situ, saya kemudian bertanya ke penyair-penyair di Dong, Ceh di Dong. Salah satu Pak Ibrahim Kadir, saya mau mencari orang tua saya, abang orang tua saya wawancari semua tentang ini tadi. Dan akhirnya saya bertemu dengan Doani Kupi. Ya. Doani Kupi
yang dalam tanda kutip saya menyebutnya mantra, tapi saya tidak suka dengan istilah mantra. Kalau mantra ini disebut agak anugerah, Mistik-mistik. agak mistik dan lain-lain lah. Tapi oke, kita sepakat saja menyebutnya dengan doa nikupi. Doa nikupi. Isi doa nikupi ini lain. Isinya sengkewe kunikahan korum kuyu waih kin walimu tanoh saksimu matan lu saksi kalamu. Sengkewe kunikahkan dikau dengan angin, air walimu, tanah saksimu, matahari saksi kalamu. Ya. Ini yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia itu saya. Ya. Sehingga menjadi terjemahannya begitu. Kemudian kami bawakan ini di banyak panggung, sampai ke Australia kami Ya. bawakan ini dalam bentuk seni pertunjukan dengan grup rangkaian bunga kopi. Terbitkan buku, kemudian saya tambahkan ada kalimat lagi untuk melengkapi memperkaya khasanah tadi, sehingga berbunyi begini. Oh sengkewe kunikahan korum kuyu waih walimu tanoh saksimu matan lu saksi kalamu rubu miulung serba miwah kuat miuyat tegap mi batang pulih mi penyakit kur semangat. Oh sengkewe kunikahkan dikau dengan angin, air walimu, tanah saksimu, matahari saksi kalamu. Rimbunlah daun, maraklah buah, kuatlah akar, kuatlah batang, jauhlah penyakit, bangkitlah semangat, semangat. Itu yang kami sampaikan di banyak panggung. Sampai ke Australia. Sampai ke Australia. Kita sampaikan itu. Dan menceritakan histori kopi gayo ini tadi. Dan abang pernah roadshow dari Aceh sampai ke Solo waktu itu tentang PM Toh. Dengan PM Toh. Dengan cerita PM Toh. Ya. Pak, maaf ongkos habis. Gimana tuh bang? Itu pun menceritakan tentang kopi juga bang. Ya, jadi grup ini kan namanya Rangkaian Bunga Kopi. Ya. Kami bercerita tentang kopi. Kemudian kita juga mendirikan komunitas Desember Kopi. Ini semua serba kopi. Nah, cerita tentang ke Solo, ini menarik. Menariknya begini, karena ternyata bus yang pertama, bus milik orang Aceh, yang pertama menjejakkan rodanya ke Tanah Jawa itu PM Toh tahun 1986. 86 atau 84 saya lupa. Sebelum itu tidak ada bus milik orang Aceh yang sampai ke Jawa. Itu satu-satunya bus. Itu pertama sekali PM Toh, perusahaan motor ondernaming Hasan, transport ondernaming Hasan, PM Toh. Nah, saya mewawancarai pemilik PM Toh. Kenapa PM Toh? Saya mendapatkan banyak cerita dari kisah perjalanan itu. Nah ternyata ketika mereka menjejakkan rodanya di Tanah Jawa, ikut menyertakan membawa kopi. Ya. Kopi juga mereka bawa. Karena apa? Mereka ini membawa hasil pertanian ada Tanaga ini ke Tanah Jawa. Orang-orang ini yang penumpang bus ini siapa Pak? Mereka ini adalah para transmigran. Transmigran yang datang ke Gayo ini dulu dan bukan hanya Gayo, ada dari Aceh Barat, dari mana-mana. Ya. Jadi kampung kan di Jawa, dan mereka sekali-sekali ya pulang kampung biasalah melihat kampung saudara. Nah waktu pulang kampung itu mereka membawa salah satunya juga kopi. Nah itu ya kemudian kita napak tilasi kembali. Ya. Dan menggunakan bus PM Toh juga, dan kita ke Solo, ke Jogja dengan PM Toh, menyertakan cerita tentang kopi, menyeduh kopi dan lain-lain. Ikut boleh ini sampai kita di naik gajah di Solo, kemudian di Jogja kan dengan tarian dengan ya. Nah itu cerita tentang kopi. Ini sepil juga bang, tambahan. Abang pernah riset tentang bagaimana didong di Transjakarta. Nah, itu juga menjadi ini. Berarti ruang lingkup kebudayaan ini kan bukan hanya sekedar di acara pernikahan, di acara adat, tapi juga sudah dibawa ke
tempat modern, transportasi modern lah waktu itu di Ya, betul. TJ. Betul. Transjakarta itu gimana Bang Jadi ceritanya? begini, Didong di Jakarta itu sudah dipentaskan sejak 1900 mungkin 68 atau waktu itu yang berdidong itu grup Renah Rembuni, pemuda mahasiswa Gayo yang ada di Jogja melawan pemuda mahasiswa Gayo yang ada di Jakarta itu. Kemudian diikuti dengan tahun 70-an atau 72 itu terus setiap tahun terjadi peristiwa Didong di Jakarta. Itu menghadirkan ceh-ceh dari grup-grup Didong dan lain-lain. Sampai kemudian kita juga kan dulu pernah menyelenggarakan pertunjukan Didong di gedung MPR di Senayan. Satu-satunya pertunjukan Didong semalam suntuk di gedung Wakil Rakyat Senayan. Waktu itu menggantikan wayang. Menggantikan wayang. Kan satu semalam suntuk. Rupanya ada budaya yang dari Aceh, Ya. dari ujung Sumatera, dipentaskan juga semalam suntuk Semalam suntuk di Senayan. Tahun 2013 itu. Ya. 2013 yang berdidong itu Kemara Bujang dengan Teruna. Tahun 2014 juga Didong Jalu di Senayan, ini yang 2 tahun berturut-turut, yang berdidong Biak Cacak dengan Arita Muda. Ya. Itu Bung Gumara dan rombongan, kemudian Biak Cacak yang saya ingat itu Pak Daud Kalempat juga ikut, Bang Ma'ruf, Bang Almarhum Ma'el, siapa saya lupa. Itu yang, dan itu terus berlangsung di pusat ibu kota negara. Nah, dan berdasarkan inspirasi itulah kemudian ternyata Didong ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Gayo. Karena buktinya Didong ini tahun 72 sudah pernah tahun 72, tahun 82, 83 atau di Taman Ismail Marzuki. Nah, itu yang berdidong itu Timang Rasa, pesisir laut, di Taman Ismail Marzuki, pusat kesenian Jakarta. Itu penyelenggaranya itu mereka ada Pak LKR, Pak Melalatua dan lain-lain. Nggak salah itu bisa digali dari semua. Salah seorang yang masih sekarang saksi sejarah itu CMD. Itu tahun 82 dia waktu itu katanya bersama grup Timang Rasa berdidong melawan grup pesisir laut dari Nosar. Kemudian tahun berikutnya lagi datang lagi dengan saya lupa, dia ada cerita sendiri. Jadi salah satu saksi perjalanan Didong di pusat negara itu ya Pak CMD itu sekarang menjadi maestro seni tradisi, hebat, alhamdulillah. Yang baru dapat penghargaan dari Kementerian. Satu-satunya saya kira kita harus berterima kasih ini. Satu-satunya saya kira Ceh Didong yang baru mendapat anugerah kebudayaan Indonesia. Padahal itu mestinya banyak ceh-ceh lain yang bisa diangkat. Biasa diangkat untuk baik. Itu tadi Bang, pertanyaannya ruang lingkupnya sangat luas sekali. Sangat luas. Nah, ketika terjadi peristiwa Didong, puisi Didong dalam Transjakarta, nah, itu terjadi adalah untuk penelitian S2, hasil penciptaan karya S2. Yang berdidong itu Kabriwali, grup Bintang Duta melawan grup Singkite dari Ciputat. Nah, mereka berdidong di dalam Transjakarta. Didong Jalu. Jadi mereka masuk di Celilitan, di Celilitan, mulai bus Transjakarta itu berjalan dan berhenti di setiap halte. Seperti biasa. Penumpang turun naik, tapi mereka tetap sampai ke Grogol pulang lagi, terus saja. Mereka punya waktu 2 jam berbalas puisi Didong One Transjakarta. Apa mungkin dulu Bang di PM Toh juga begitu Bang? Waktu pertama mungkin orang Gayo yang mau kuliah atau mau sekolah ke Jakarta, mereka di dalam bus itu nyanyi, ada kemungkinan ya mungkin saja kan, mungkin ada terinspirasi dari situ nggak Bang?
ini kan Jakarta ini ibu kota kota urban. Ya. Kota urban, manusia datang dari banyak tempat. Salah satu dari Gayo. Nah, ketika manusia datang dari Gayo ke Jakarta dan mereka membawa keseniannya, mereka membawakan kesenian. Nah, penelitiannya waktu itu orang Gayo yang masuk ke Jakarta lalu seperti apa kesenian yang mereka bawa? Apakah terjadi perubahan atau tidak terjadi perubahan? Nah, ternyata beberapa terjadi banyak perubahan menyesuaikan dengan kondisi setempat. Perubahannya dari sisi masalah yang diangkat. Ya, misalnya temanya. Nah, temanya kan sudah tema tentang macet, Ya. tentang kan macam-macam, ya kan, tentang mungkin perjalanan banjir dan lain-lain di Jakarta, ya kan. Kalau di sini misalnya perjalanan dari Takengon ke Jakarta dikisahkan. Kalau di sana kan kisahnya jadi mungkin dari terminal ke terminal, dari itu ada satu didong kemarin itu bagus betul, dia dari terminal ke terminal dia angkat ada bukan terminal, pasar, ada pasar Senin, pasar Selasa, pasar Jumat. Wah, hebat. Wah, ya. Nanti mungkin kita bisa berkesempatan sama Bang Umar. Ya, wah, hebat itu. Saya kira itu. Bagaimana didong itu bisa merekam banyak hal di banyak tempat. Dulu pernah kita mendengar didong mungkin bercerita tentang Apollo 11 sampai ke bulan. Ya, kan hebat itu itu punya pengetahuan tentang bagaimana orang bisa sampai ke bulan, disampaikan lewat didong. Kalau misalnya kita syair dan didong ini Bang, itu satu kesatuan atau terpisah? Begini, syair itu adalah untayan kalimat yang memiliki makna yang disampaikan dengan cara bersaja. Syair dalam bahasa Gayo itu disampaikan dalam kesenian didong. Jadi didong itu menyampaikan syair. Syair yang didandangkan, yang dididongkan. Jadi kan Pak Tohid juga ada berangkat aku Jakarta, kan? Itu pun kan menggambarkan tentang bis kota. Ke Bali kemarin kan dia lukiskan. Itulah hebatnya didong. Ceh itu kagum. Dia bisa merekam semuanya. Apalagi bencana. Dan sekarang kan kita lihat banyak sekali karya-karya yang dilahirkan oleh para Ceh kan. Ya. Disampaikan. Kita lihat kita lihat di YouTube, di karya-karya mereka di media sosial. Seperti yang kita singgung tadi, ada CMD dia menyampaikan itu, kemudian Pak Daud Kalampan, Pak Burak DUT, kemudian Bang saya kira Tawar Jaya, Bang Kasman dan lain-lain. Mereka punya karya. Nah, masalahnya karya itu harus disampaikan di hadapan masyarakat luas, ya. Mungkin ya teknologi digital ini bisa membantu mendukung karya. Satu lagi nih Bang yang harus kita dalami. Waktu itu ada cerita tentang sajak atau syair lah namanya, arah kupi arah cerita. Ya. Nah, itu cerita dasarnya awal cerita tentang arah kupi arah cerita, gerara kupi gerara cerita, lain kupi lain cerita. Oh ya kuna Bang. Jadi ini startnya awalnya sebagai ini jadi slogan ya Bang. Ya. Di setiap tempat, di setiap bahkan pidato-pidato pejabat, pidato rakyat, atau kita melingkupi atau mau menyindir orang juga ketitangkuk kupi mae. Itu gimana ceritanya startnya Bang? Jadi begini, kami ini seperti di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa saya bersama grup rangkaian bunga kopi berkonsentrasi tentang kopi. Jadi kami melakukan banyak pertunjukan dari satu tempat, dari banyak tempat, dari kabupaten, dari kota semua. Nah, suatu ketika kami
melakukan pertunjukan di Kutacani, Aceh Tenggara. Kami diundang ke sana. Di sana salah satu tempat yang kami kunjungi itu adalah sebuah kafe. Kafe itu kalau nggak salah kafe yang pertama di tempat itu Di Kota Candi. di Kota Cani. Namanya Cafe Agara. Kopi Agara, ya. Terkenal waktu itu. Nah, di sana ada password WiFi. Passwordnya, nama WiFi-nya ada kopi. Oh, Nama passwordnya ada cerita. ada cerita. Jadi itu bersumber dari itu. Pas berarti Bang. Jadi nama WiFi dan nama password ada kopi, ada Ada cerita. Rupanya salah seorang teman kita, Yopi, Bang Yopi. Yopi pulang ke kami setelah melakukan pertunjukan tur perjalanan, kan pulang ke saya ke Jakarta, Yopi balik ke Jogja, kami semua lah. Nah, pada pertemuan berikutnya kami ada lagi satu pertunjukan bersama. Nah, Yopi sudah siap rupanya dengan lagu itu. dengan lagu itu, ada kopi, ada cerita tadi. Ada kopi, ada cerita, lain banyak, lain kopi, lain cerita, gitu. Wah, ini menarik. Kemudian, oke, saya sumbang satu, menambahkan kalimat, menambahkan. Jadi ada kopi, ada cerita berdasarkan dari password dan wifi tadi. Cafe Agara. Lain kopi, lain cerita itu dikreasikan oleh Yopi. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita, itu dikreasikan. Saya tambah apa? Banyak ngopi, banyak kali cerita kau. Ayo ngopi, ayo kita cerita. bercerita. Oke, jadi klop. Ya. Jadi kami kemudian membawakan itu kemana-mana. Nah, itu belum ada versi bahasa Gayo. Belum ada. Belum, masih versi bahasa Indonesia. Satu ketika datang Rio Dewanto ke Takengon. Takengon. Kebetulan kami juga ada di sini. Rio Dewanto, saya ingat itu ada Mahlijar siapa yang mengontak kami, meminta kami datang ke Galeri Kopi. Ya. Karena mereka tahu kami, ngapain? Abang bawa alat, kita mau bikin film macam-macam lah. Kami tidak tahu mau ngapain. Kami datang ke Galeri Kopi, rupanya Rio sudah ada di sana. Mereka sudah ada tim, mau bikin film kopi rupanya. Ya. Aroma kopi itu ya. Ya. Aroma kopi. Ya. Jadi kami perkenalan, beginilah cerita. Jadi Rio cerita, ini kalau masyarakat di sini itu kopi itu seperti apa? Dan saya ceritakan, kopi itu selalu ada di setiap peristiwa. Peristiwa apapun, kopi itu selalu ada. Waktu meminang, itu kopi yang dibawa. Bukan teh, bukan apa. Ketika tamu datang ke rumah kita, kopi yang disuguhkan. Orang tuh bisa minum kopi atau tidak minum kopi, tidak ada urusan. Jadi orang datang lalu suka kopi, karena minum kopi itu minuman kehormatan. Nah, begitu juga dengan waktu hiburan, misalnya ada pertunjukan didong atau apa. Kan kopi yang dihidangkan. Kopi. Wah, kalau begitu, di situ mungkin dia spontan meminta. Kalau begitu kita seolah-olah sedang mengadakan pertunjukan. Lalu ada kopinya. Nah, saya disuruh secara spontan untuk membawakan syair. Wah, ini saya bukan penyair didong. Saya bukan ceh didong. Ya, itulah saya teringat. Ada kopi, ada cerita. Itulah secara spontan saya terjemahkan dalam bahasa Gayo. Sehingga menjadi arah kopi, arah cerita, lain kopi, lain cerita. Gerara kopi, gerara cerita, entah ngopi kita bercerita. Oh, ini kok nama? Arah kopi, arah cerita, lain kopi, lain cerita. Gerara kopi, gerara cerita, lain entah ngopi kita bercerita. Banyak kali ngopi, banyak kali cerita kawan penutup itu. Bubar, oh udah cocok. Disitulah pertama sekali syair itu tadi dibawakan dalam versi bahasa Gayo. Untuk melengkapi podcast kita ini, Bang,
kami mintakan satu buah puisi Puisi ya. yang abang sudah terkenal sebagai sastrawan dan puisinya. Kami mintakan sebuah puisi tentang apa aja yang boleh abang sampaikan di momen podcast ini. Pada abang kami persilahkan. Saya akan membacakan sebuah puisi tentang kopi. Judulnya Rebah Langit Biji Kopi. Rebah langit, tali terentang, sebiji kopi merah nyebrang benua, sampai di cangkir cintamu, salju Siberia. Kemah lelap kemarau panjang savana Mongolia, sebiji kopi kusisakan, kelapa terkelupas tanpa bintang, harum Arabica. Sungai bening, perahu ujung lancip, kopi para pemuja, kuletakkan secangkir lagi ujung bibir Venesia. Lonceng tembaga permaisuri Roma menjulurkan sutra cinta. Jari lentik Seattle menyisakan biji hijau, seduhan pembuka, cangkir gemerlap kota, bergegas berburu emas hitam di tikungan penuh terka. Kabut tipis pegunungan Gayo, bunga kopi, lalu biji hijau, puisi para petani. Teduh aroma kopi tak langit tanah Gayo, cerak sengkewe dan ling teganing, pegasing kayu kul, tepok gidong taman arboretum, kabut lutawar fashion show burtelege, frekuensi 432 dinding pukes, pengantin batu, bangau luko penalam, membawa malim dewa dan petri bengsu. Cangkir kopi basah oleh cinta. Desember mengirim hujan dan panen kopi. Kami memainkan musik, puisi, dan tari. Kerbau menguru 5 petak sawah, tanah selembut bubur, benih siap ditabur, kalimat tauhid nisan tua, makam raja abad lampau. Lalu tepung tawar, mantra tepi telaga, air jernih pucuk buntulinge, sedepa umah pitu ruang bertabur doa. Gema syair dan irama didong kita tabur di kebun kopi, pabrik kopi, kedai-kedai kopi, terus hidup suluh terang bagi jalan tradisi dan pariwisata. Desember, nyala jiwa para petani, musim yang dirindukan. Terima kasih Bang, luar biasa sekali. Ini menjadi catatan di kita bahwa syair bisa memberikan gambaran untuk kebencanaan. Syair juga ruang lingkupnya luas, bukan hanya sekedar di pentas-pentas, tapi juga di masyarakat, di bencana, dan di mana saja. Bang, ada nggak pesan-pesan yang harus disampaikan kepada generasi sebelum semuda ke depan, gimana kebudayaan, sastra, syair bisa menggambarkan kita di masa depan? Kita berangkat dari, kita punya identitas, namanya kebudayaan. Budayaan. Orang Gayo punya identitas, yaitu kebudayaannya, tradisinya, keseniannya. Itu yang membedakan kita dengan orang. Nama boleh sama, Nurdin orang Gayo boleh sama dengan Nurdin orang Arab namanya. Tapi yang membedakannya apa adalah kebudayaannya. Orang Gayo dia bahasanya Gayo, keseniannya ada kesenian Gayo, bajunya kerawang Gayo, kopinya kopi Gayo, dan lain-lain semua. Begitu juga dengan orang Arab. Nurdin yang di Arab mungkin dia punya unta, punya padang pasir, punya bentuk tari macam, punya kurma dan lain-lain. Nah, kita punya. Nah, untuk itu mari kita rawat dan jaga identitas ini. Kita rawat, pelihara identitas, karena itulah yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain. Kalau tidak, kita akan sama saja. Nah, itulah yang membedakan. Karena itu mari. Gayunya hilang? Gayo hilang orang Gayo. Nah, ini bahasa Gayo hilang. Maka orang Gayo itu akan orangnya ada, tapi kebudayaan tidak ada. Maka kita sama orang. Sama saja. Makanya saya teringat pesan Ceh Didong itu, hilang Didong, hilang orang Gayo. Nah, itu saya kira ini penting. Peliharalah Didong karena di dalam Didong ada
bahasa. Bahasa itu salah satu identitas. Didong itu salah satu identitas. Mari kita rawat, kita jaga, dan kita pelihara semua identitas sebagai bagian dari eksistensi kita sebagai masyarakat bangsa di dunia ini. Terima kasih Bang Fikar, terima kasih sudah memberikan inspirasi tentang budaya, tentang kesenian, tentang sejarah juga, tentang kopi juga. Ini menjadi bagian terpenting dalam podcast kita hari ini, dan mudah-mudahan para penonton penikmat podcast kita bisa mengambil intisari yang penting-penting, yang baik-baik, dan mudah-mudahan sampai jumpa kembali Bang di podcast selanjutnya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita berizinku Berizin. penonton. Kami akhiri podcast ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.